Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Amalia Rizky dari kelas 3 U Akuntansi ingin menjelaskan materi tentang manajemen piutang. Pengertian piutang yaitu tagihan perusahaan kepada pelanggan atau pembeli atau pihak lain yang membeli produk perusahaan. Selanjutnya, pengertian manajemen piutang yaitu pengelolaan piutang agar kebijakan kredit mencapai optimal, yaitu tercapainya keseimbangan antara biaya yang diakibatkan oleh kebijakan kredit dengan manfaat yang diperoleh dari kebijakan tersebut. Selanjutnya, penentuan besarnya piutang. Besarnya investasi pada piutang ditentukan dua faktor, yaitu pertama, besarnya presentasi penjualan kredit terhadap penjualan total, yang kedua, kebijakan penjualan kredit dan jangka waktu pengumpulan piutang. Selanjutnya, perputaran piutang. Perputaran piutang merupakan periode terikatnya piutang sejak terjadinya piutang tersebut sampai piutang tersebut dapat ditagih dalam bentuk uang kas dan akhirnya dapat dibelikan kembali menjadi persediaan dan dijual secara kredit menjadi piutang kembali. Perputaran piutang dapat dihitung dengan membagi penjualan kredit dan rata-rata piutang. Selanjutnya, pengelolaan pengumpulan piutang terbagi dua, yaitu yang tidak berdiskon dengan yang berdiskon. Yang tidak berdiskon, perusahaan atau manajer kredit harus memantau secara teratur jangka waktu pengumpulan piutang dan skedul umur piutang dari masing-masing debitur. Kebijakan kredit yang optimal yaitu keseimbangan antara manfaat yang diperoleh dengan biaya yang dikeluarkan dalam pemberian kredit tergantung pada kondisi masing-masing perusahaan. Sedangkan yang berdiskon, untuk meningkatkan penjualan, perusahaan sering memberikan diskon atau potongan tunai kepada pembeli yang mampu membayar pada periode waktu yang ditentukan. Contoh syarat pembayarannya 2/10 N/30. Artinya, pembeli akan memperoleh diskon sebesar 2% apabila dibayar maksimal 10 hari setelah pembelian. Jangka waktu pembayaran kredit selama 10 hari sampai 30 hari. Pembeli tidak memperoleh diskon dan periode pembayaran kredit tersebut maksimal selama 30 hari setelah pembelian. Selanjutnya, risiko penjualan. Keberhasilan atau kegagalan kebijakan penjualan kredit yang ditetapkan perusahaan terutama tergantung pada permintaan atas produk yang dijualnya. Ada beberapa risiko yang mungkin timbul dengan kebijakan kredit, yaitu periode pengumpulan yang tidak tepat, piutang yang tidak tertagih, atau pembeli tidak membayar hutangnya kepada perusahaan atau disebut kredit macet. Yang terakhir, besarnya investasi yang tertanam dalam piutang tidak seimbang dengan manfaat yang diperoleh dari kebijakan tersebut. Yang terakhir, kebijakan penambahan jangka waktu kredit. Kebijakan ini akan meningkatkan penjualan yang berasal dari pelanggan lama dan masuknya pelanggan baru. Namun demikian, perpanjangan jangka waktu kredit akan meningkatkan biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan, misalnya tambahan dana untuk investasi pada modal kerja, investasi pada aktiva tetap, dan investasi pada piutang itu sendiri. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.